Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ayyuhal khawatil akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita, yakni kita akan melanjutkan bahasan atau poin-poin berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam risalah beliau, yakni Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, jadi sekarang insyaallah kita akan memasuki poin berikutnya, yakni berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Jadi berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kita mendengar terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Nah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alama hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraqi at-Tahawi. Wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa urija bi syakhsihi fil yaqazati ila as-sama' thumma ila haythu syaa Allahu minal ula wa akramahu Allahu bima syaa wa auha ilaihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a wa sallallahu alaihi wasallamu fil akhirati wal ula. Berkata Al-Alama Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi, Mi'raj adalah benar adanya dan Nabi SAW diisrakan Allah. Beliau dimi'rajkan ke langit dengan tubuh jasmani dalam keadaan sadar. Kemudian ke yang paling tinggi sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang dikehendakinya. Dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam atas diri beliau di dunia dan di akhirat. Baik, itu yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam akidah beliau, yang tentunya apa yang beliau sebutkan adalah yang disebutkan oleh al-imam atau a'immah, para imam salaf dalam bab ini, yakni berkaitan dengan al-Isra wa al-Mi'raj. Tentunya al-Isra wal Mi'raj ini adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hal-hal yang gaib, dan kaifiyatnya, bagaimana hakikatnya, itu tentu hanya Allah yang mengetahuinya dan kita tidak mengetahuinya, dan ini kita hanya mengimaninya saja. Oleh itu disebutkan oleh para ulama agar kita imani, tidak seperti halnya orang-orang yang mengingkari hal-hal seperti ini dari orang-orang yang liberal, kemudian ahlul kalam, Jahmiyah dan seterusnya. Mereka mengingkari Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Jadi misalnya Jahmiyah, mereka mengatakan Isra Mi'rajnya atau Mi'rajnya Nabi SAW ke langit, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka mentakwilnya menjadi Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke karamah Allah, yakni kemuliaan Allah. Bukan Allahnya, bukan bertemu dengan Allah, tapi kemuliaannya. Jadi diartikan, ditakwil oleh mereka sebagai kemuliaannya. Ya, sebagaimana kebiasaan mereka mentakwil dan seterusnya. Karena hadis Isra dan Mi'raj ini hadis yang boleh disebut sebagai hadis yang mutawatir, yakni banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki risalah, kitab yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Beliau sebutkan judulnya Isra dan Mi'raj. Nah, di situ beliau meriwayatkan atau menukilkan banyak riwayat dari jalan-jalan yang banyak. Ada di antaranya 16 sahabat Nabi SAW. Dan ada lain yang menyebutkan ada 30 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj ini. Dan tadi kita sebutkan Isra dan Mi'raj ini adalah
banyak faedah yang ada di situ, terutama berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan asma wa sifat. Karena Isra, Mi'rajnya Nabi SAW, khususnya Mi'rajnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala itu menandakan tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala baik dari segi zat maupun sifat sebagaimana lalu bahasannya. Nah, mereka orang-orang ahlu kalam, orang-orang Jahmiyah dan yang mengikutinya ya sebagaimana kebiasaannya mentakwil dan mentakwil. Karena pada hakikatnya ini kalau kita lihat ini tidak perlu ditakwil, hanya perlu diimani saja. Kaifiatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beliau sebutkan di sini? Kata beliau, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila as-sama'. Thumma ila haitsu syaa Allah minal 'ula wa akramahu Allah bima syaa wa auha ilaihi ma auha. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Kata beliau Al-Imam At-Tahawi menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, Mi'raj adalah benar adanya, hak, dan Nabi SAW diisrakan Allah. Beliau dimi'rajkan ke langit dengan tubuh jasmani dalam keadaan sadar, kemudian kemudian ke yang paling tinggi sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang dikehendakinya, dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Kemudian semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas diri beliau di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, tentu tadi kita sebutkan hadisnya banyak riwayat-riwayat yang ada di situ. Jadi semua riwayat menunjukkan Isra dan Mi'raj ini hak. Namun sebelum kita melihat dan menyebutkan sepintas sedikit berkaitan dengan riwayat-riwayat tersebut, maka kita lihat dulu apa makna Isra, apa makna Mi'raj. Apa makna Isra, apa makna Mi'raj. Isra itu dari segi bahasa maknanya adalah sair al-lail, sairul lail, perjalanan di malam hari. Sair al-lail, perjalanan di malam hari. Itu makna Isra dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah disebutkan oleh banyak ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan yang lainnya, beliau menyebutkan huwa sairu Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Nah, ini dari makna istilah adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau boleh ditambah menggunakan buraq. Karena buraq ini disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu ini dari segi makna istilahnya. Jadi perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, malam hari. Nah, karena perjalanan malam hari menggunakan buraq. Nah, itu Isra dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah. Adapun Mi'raj maknanya dari segi bahasa adalah ini isim alah ya, isim alah. Ini kalau udah belajar shorof namanya isim alah yang menunjukkan alat. Jadi menunjukkan alat untuk naik, menunjukkan alat untuk naik. Jadi isim alat menunjukkan alat untuk naik. Jadi semisal tangga. Seperti tangga. Jadi tangga itu bisa juga disebut mi'raj dari segi bahasa ya. Mi'raj dari segi bahasa. Ini artinya alat untuk naik. Mi'raj itu dari segi bahasa adalah alat untuk naik. Nah, kemudian adapun dari segi istilah, Mi'raj ini adalah alat yang dengannya di atasnya Nabi SAW naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit.
dari langit pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mi'rajnya itu adalah alatnya. Mi'raj. Jadi alatnya di situ Nabi SAW naik sampai ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini buraq buraq itu hanya dipakai Isra. Dipakai Isra. Ya, karena tadi perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun dari Baitul Maqdis ke langit dan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala sudah tidak pakai buraq lagi. Itu maka disebut mi'raj. Nah, Allah yang menaikkan melalui mi'rajnya itu, melalui alat-alatnya itu. Nah, bagaimana bentuk alatnya? Bagaimana kaifiat mi'rajnya itu? Ya, hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak tahu. Nah, jadi sekali lagi mi'rajnya itu adalah dari situlah Allah menaikkan Nabi SAW ke langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi alat untuk Isra itu buraq. Naik buraq. Kalau ke langit itu mi'raj. Maka mi'rajnya itu alatnya itu yang dengannya Nabi SAW naik ke langit. Kaifiatnya wallahu taala a'lam. Tapi itu dia dari segi makna baik Isra maupun Mi'raj. Dan di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita bahwa Mi'raj adalah benar adanya. Dan Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi kita sebutkan hadisnya diriwayatkan banyak sahabat Nabi SAW. Kemudian dilihat dari segi Al-Quran pun demikian adanya. Nah, kita baca langsung surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil al-aqsa. Ini berkaitan dengan Isra. Oleh karena itu Isra dan Mi'raj ini adalah hak. Isra dan Mi'raj ini adalah hak adanya. Kemudian kaitannya dengan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Najm ayat 12 sampai 18 itu berkaitan dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Jadi di situ disebutkan afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Itu bisa dicek deh surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Apakah kaum musyrik yaitu Mekah, kaum musyrik Mekah hendak membantahnya. Yang membantah tentang apa yang telah dilihatnya, itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, yaitu dalam rupa yang asli. Pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliput oleh sesuatu yang meliputinya, yaitu penglihatannya tidak berpaling, yaitu penglihatan Nabi SAW tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini ayat berkaitan dengan mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi Isra-nya itu ayatnya yaitu surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan secara jelas Allah menjalankan Nabi SAW pada malam hari bersama Jibril menaiki buraq menuju ke Baitul Maqdis dari Makkah Al-Mukarramah. Baik, ikhwat al-akhawat rahimakumullah. Sebelum kita lihat di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW ini dengan terjadi kepada Nabi SAW, terjadi pada ruh Nabi saja ataukah dengan badan sekaligus? Nah, ini masyhur di kalangan para ulama. Nah, kemudian apakah Isra Mi'raj ini juga terjadi hanya dalam tidur, yaitu mimpi saja. Mimpi. Nah, kemudian apakah juga
Isra dan Mi'raj ini terjadi beberapa kali. Apakah terjadi beberapa kali? Ini berulang kali, tidak satu kali. Nah, itu adalah bagian-bagian permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, khilaf di situ. Kemudian belum lagi apakah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada Nabi, yakni apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung apa tidak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidrati Al-Muntaha. Ini semua masalah-masalah khilafiyah tentu berdasarkan istimbat mereka dari riwayat-riwayat yang banyak, Jadi di antaranya yang disebutkan riwayat-riwayat yang ada, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya, yaitu kitab Isra dan Mi'raj beliau. Beliau sebutkan di situ kumpulan riwayat-riwayat yang ada. Tentu karena banyaknya riwayat-riwayat dari jalur sahabat-sahabat yang meriwayatkannya, tentu lafaz-lafaznya ada yang berbeda-beda. Ya tentu selama hadisnya sahih, maka lafaz-lafaz tersebut menjadi tambahan riwayat yang sahih berkaitan dengan hal ini. Nah, jadi ringkasnya ya tentu riwayat yang ada sahih di riwayat Bukhari dan juga riwayat-riwayat yang lain. Jadi ringkasnya Nabi SAW pada waktu itu di malam hari tentunya didatangi oleh Jibril. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut terbuka atap rumah Nabi SAW, kemudian didatangi oleh Jibril, lalu di situ Nabi SAW dibelah hatinya, dibersihkan hatinya, kemudian dikembalikan kembali, lalu bersiap-siap untuk Isra. Itu dengan menaiki buraq. Nah, buraq ini adalah hewan, makhluk hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Isra itu. Ya, itu mirip-mirip dengan kuda. Yaitu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada bighal. Lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada bighal. Jadi itu bentuknya, jadi itu yang dinaiki oleh Rasulullah SAW dengan Jibril. Nah, tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati Rasulullah SAW. Tadinya adalah salah satu di antara tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati beliau. Nah, tentu dibersihkannya secara hakikat ya, bukan secara majaz dan seterusnya, tidak, tapi secara hakikat. Benar-benar dibelah, kemudian dijahit dan dimasukkan untuk membersihkan hatinya karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan buraq itu hewan yang menyerupai kuda, namun lebih besar, lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada bighal tadi kita sebutkan. Nah, itu saja yang digambarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan buraq ini. Adapun banyak di Nusantara kita, buraq itu seperti kuda, namun kepalanya kepala perempuan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini namanya merendahkan nas, ya, tidak beradab kepada nas yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga dikatakan atau dinamakan sebagai buraq karena warnanya putih. Ibarat barq, ibarat kilatan cahaya. Barq maknanya kilatan cahaya. Karena putih, hewannya berwarna putih dan juga cepat begitu. Nah, ini yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW menaikinya, kemudian beliau sampailah di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Nah, disebutkan Masjidil Aqsa karena Aqsa maknanya jauh, ya. Aqsa maknanya penghujung, jauh. Maka disebut Aqsa karena dia jauh sekali jaraknya dari Makkah. Maka disebut Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. yakni rumah yang disucikan, tempat yang disucikan. Sampainya di situ kata beliau SAW, beliau pun menambatkan mengikat tali boroknya di tempat para nabi mengikatnya, di tempat para nabi mengikat di kawasan Masjidil Aqsa tersebut. Lalu beliau memasuki masjid, sholat di situ, mengimami seluruh para nabi di situ, mengimami seluruh para nabi. Nah, kemudian setelah itu ringkasnya, karena panjang tentu hadisnya, kemudian ringkasnya
beliau pun mi'raj di situ. Ya, sudah, kalau udah ditambatkan di situ, udah diikat boroknya, Nabi SAW naik mi'raj. Tadi kita sebutkan alatnya itu, mi'raj, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau sampai di langit pertama, di situ minta izin kepada penjaga langit pertama, kemudian di situ terjadi dialog Jibril bersama penjaga langit, lalu setelah ditakkid ya, dipastikan bahwasanya apa yang dibawa siapa ya bersama Jibril adalah Nabi SAW, maka penjaga langit pun atau langit pertama ini pun membukanya. Lalu kemudian di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ringkasnya Nabi Adam. Kemudian lalu naiklah Jibril bersama Nabi SAW ke langit yang kedua. Dan kita dah lalui di Kitabut Tauhid bahwa jarak antara satu langit dengan langit yang lain sejarak 500 tahun. 500 tahun. Namun inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun boleh atau bisa dijangkau sekejap. Sekejap. Karena ini sekali lagi mi'raj. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan langit pertama bertemu dengan Adam, kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Marhaban bil akh as-salih wan nabi salih, kata Nabi Isa di langit kedua. Marhaban, selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh, ini kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian yang kelima Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Musa di langit yang keenam. Baru setelah itu beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, dan beliau dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, berarti Baitul Ma'mur ini posisinya di langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur, di situ dia bersandar. Dan kita ketahui Baitul Ma'mur ini, bagaimana yang disebutkan Nabi SAW, adalah satu tempat di mana suatu tempat, suatu bangunan yang dimasuki oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat gitu. Kalau mereka sudah masuk atau keluar, mereka tidak keluar lagi atau tidak masuk lagi. Artinya dimasuki oleh malaikat yang segitu banyak, 70.000 malaikat. Jadi kalau udah 70.000 masuk, tidak keluar lagi. 70.000 masuk, begitu khususnya. Itu bayangkan betapa besarnya Baitul Al-Ma'mur. Allahu Akbar. Kemudian lalu setelah itu Jibril membawa Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah, disebut namanya Sidratul Muntaha karena sidr ya. Di situ pokok pohon sidr di situ. Yang kata Nabi SAW, daunnya itu besar-besar seperti telinga gajah. Nah, disebut muntaha karena penghujungnya di situ. Nah, alakulal ini dibawalah Jibril kepada Jibril bersama Nabi SAW ke Sidratul Muntaha di situ. Kemudian sampai disitulah Jibril alaihissalam menemani Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa lagi ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Nah, dah selesai di situ. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disitulah Nabi SAW diwajibkan sholat 50 kali, 50 waktu. Nah, 50 waktu. Dan riwayat yang kita ketahui, beliau pun turun kembali ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa menganjurkan kepada beliau untuk negosiasi lah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatnya, yakni umat Nabi SAW tidak akan mampu melakukan sholat 50 waktu. Kemudian dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun tengok kepada Jibril. Nah, lihat kepada Jibril dan seolah-olah beliau meminta saran ya kepada Jibril. Lalu Jibril pun mengisyaratkan untuk iya. Nah, setuju Jibril untuk meminta Nabi SAW minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pun kemudian Allah Subhanahu wa taala ringkasnya memberikan keringanan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keringanan dari 50 ke 5. Dari 50 ke 5. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Ya Muhammad, hunna khamsu salawatin fi kulli yawmin wa laylah bi kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salah. Wahai Muhammad, ini adalah 5 solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10 kali, maka semuanya 50 solat. Artinya 50 kali 10, jadi 50. Jadi sama. Namun demikian, Nabi Musa alaihissalam tetap menyuruh atau memberikan usulan, masukan kepada Nabi SAW untuk terus-menerus minta takhfif, keringanan. Namun Nabi SAW menyebutkan, aku dah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku ridho terhadap apa yang diperintahkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas daripada apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan riwayat-riwayat yang ada. Ini riwayat tentunya sahih, riwayat yang sahihah. Baik. Tentu dari riwayat yang tadi itu banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan tentunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, memuliakannya dengan diberikan kendaraan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuliakannya dari seluruh para nabi yang ada, sehingga para nabi sampai boleh posisinya di langit yang ketujuh saja. Adapun Nabi SAW sampai Jibril pun kalah dengan Nabi SAW. Nah, kemudian juga dari riwayat yang tadi kita sampaikan bahwa faedahnya adalah menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala baik dari segi zat maupun dari segi sifatnya. Baik dari segi zat maupun dari segi sifatnya. Nah, kemudian juga diambil faedah dari hadis tersebut adalah adanya keutamaan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam jumlah rakaat, jumlah solat, namun melipat gandakan pahalanya. Dan juga tadi lupa kita sebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi SAW tersenyum dan menangis. Kenapa demikian? Karena beliau menyebutkan ada seorang pemuda yaitu Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang umatnya lebih utama dan umatnya itu lebih banyak dan lebih awal masuk surga. Nah, itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam kadang menangis dan juga kadang tersenyum dalam hal ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa utamanya umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis Isra Mi'raj ini diketahui umat Nabi SAW sangatlah mulia, sangatlah tinggi kedudukannya. Kemudian juga dari riwayat yang tadi kita sebutkan bahwa hendaknya seorang itu selalu bermusyawarah, bermusyawarat, minta masukan begitu kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dalam hal bersikap dan seterusnya. Karena dalam riwayat tadi disebutkan sebelum Nabi SAW mengiyakan usulan Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya atau melihat kepada Jibril terlebih dahulu. Ya, baru setelah Jibril mengisyaratkan iya, baru beliau pun naik kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Dan faedah-faedah lain yang disebutkan oleh para ulama. Namun poinnya adalah inilah hadis yang sahih melalui beberapa riwayat yang menyebutkan atau yang menetapkan bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah hak. Isra dan Mi'raj adalah hak. Baik, kembali kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala di sini. Mi'raj adalah benar adanya dan Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimi'rajkan ke langit dengan tubuh jasmani dalam keadaan sadar. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama salaf dalam hal ini, dan di antara pendapat-pendapat yang ada, ya, pendapat-pendapat yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ini yang paling sahih. Inilah yang rajih, yang sahih. Nah, menurut pendapat yang sahih ini dia.
Karena tadi kita sebutkan perbedaan, banyak perbedaan pendapat para ulama di situ. Apakah Nabi SAW, Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW itu dengan ruh saja, atau dengan jasad sekalian? Nah, ada di antara mereka yang menyebutkan ruh saja. Ada di antara para ulama yang menyebutkan ruh saja. Di antaranya adalah Ibnu Ishaq berdasarkan riwayat yang beliau riwayatkan daripada Aisyah dan juga riwayat yang disebutkan dari Muawiyah. Nah, jadi berdasarkan riwayat tersebut, walaupun menurut ulama hadis, jadi riwayat yang dari Aisyah kemudian dari Muawiyah itu dhaif, lemah. Nah, riwayatnya, karena mereka menyebutkan, riwayat tersebut menyebutkan Nabi SAW, Isra-nya Nabi SAW dan Mi'rajnya Nabi SAW itu dengan ruh saja. Dengan ruh saja. Yaitu meninggalkan jasadnya di Mekah. Meninggalkan jasadnya di Mekah. Ala kulli hal, ini riwayatnya lemah. Kemudian dari sisi kelemahannya bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentu ketika terjadi Isra dan Mi'raj beliau belum lahir. Nah, karena Isra dan Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Ya, ada yang menyebutkan 1 tahun 2 bulan, ada yang menyebutkan 1 tahun 4 bulan, dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Adapun berkaitan dengan waktunya, bulannya, ini tentu khilaf lebih besar lagi. Itu ada yang menyebutkan Ramadan, ada yang menyebutkan Rajab, ada yang menyebutkan yang lainnya. Sehingga khilaf atau perbedaan pendapat para ulama sejarah ya berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, berkaitan dengan waktu khususnya, ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari sisi perayaannya itu sangat-sangat tidak tidak diberatkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sangat-sangat tidak diberatkan oleh Nabi. Kalau seandainya sahabat-sahabat Nabi SAW memberatkan perayaan-perayaan seperti Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi SAW, ya tentu mereka sudah merayakannya. Nah, sudah pasti itu tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya. Namun ini semua menunjukkan tidak beratnya masalah perayaan di sisi para sahabat Nabi SAW, dan kita ketahui mereka adalah orang-orang yang paling utama, orang-orang yang tidak pernah mau ketinggalan dalam bab amal soleh. Nah, kemudian juga itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW itu dalam mimpi. Nah, di antara ketiga pendapat yang masyhur ini, ya tentu pendapat yang pertama yang dipilih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang tadi hanya ruh saja tanpa jasad, itu riwayatnya lemah. Adapun berkaitan dengan mimpi, tentu lemah. Ya, dari sisi dalil tidak ada, maksudnya lemah. Dari sisi akal pun lemah. Para ulama menyebutkan berdasarkan surah Al-Isra ayat 1 yang tadi kita bacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Nah, dari ayat ini, kalau orang memperhatikan, jadi jelas ayat ini bahwasanya Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh plus jasadnya. Ruh plus jasadnya. Tidak hanya ruh saja tanpa jasad, apalagi dalam mimpi. Dari sisi mana? Pertama, kata Imam Al-Asyuti rahimahullahu taala, kata Imam Asyuti, dilihat dari sisi kalimat subhana. Kalimat subhana. Kalimat subhana, yaitu maha suci, ini digunakan dalam hal peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar. Nah, dan sementara Isra dan Mi'raj kita ketahui adalah salah satu di antara mukjizat besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya hanya ruhnya saja atau bahkan mimpi, maka itu bukan perkara besar. Itu bukan perkara besar sehingga yakni perlu menggunakan subhana. Perlu menggunakan lafaz subhana. Oleh karena ini perkara besar, jadi ini
disebutlah subhana. Nah, apa bukti perkara besar? Buktinya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu, kalau seandainya hanya ruh saja, apalagi mimpi saja, itu mereka tidak akan gusar ya, tidak akan begitu resahnya mereka begitu, tidak akan mereka mendustakan begitu dengan cara-cara mereka begitu. Kalau hanya sekedar ruh saja atau memang mimpi saja. Karena mungkin saja bagi mereka. Tapi ini karena jasad dan ruhnya yang merupakan keagungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat subhana. Nah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini kalimat asra, di sini Allah memperjalankan. Nah, di sini juga berkaitan dengan asra, memperjalankan, yaitu biasanya yang diperjalankan dua-dua sekali, ruh dan jasadnya, kemudian dibuktikan dengan adanya alat untuk itu, yaitu buraq dalam hal ini. Kemudian juga pada kalimat lafaz abdihi, abdun, hamba. Dan kalimat atau lafaz hamba ini tidaklah disebutkan kecuali adanya ruh dan jasad. Kalau ruh saja ya tidak bisa disebut hamba, yaitu manusia dalam hal ini hamba. Tidak bisa. Karena hamba ini adalah yang dimaksud adalah Nabi SAW. Bagaimana mungkin ruhnya saja? Tidak mungkin. Mereka itu disebut hamba karena terdiri daripada ruh dan jasad. Lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, itu tadi kita sebutkan perjalanan Isra-nya Nabi SAW. Jadi oleh karena itu terbantah. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW ruhnya saja tanpa badan atau mimpi saja. Karena beda, walaupun pendapat yang dua ini walaupun lemah ya, beda ini. Jadi ketika menyebutkan Nabi SAW Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW dalam mimpi, maknanya dia tidur, ruhnya tidak terangkat dan seterusnya, cuma dia lihat mimpi gitu ya. Nah, tapi ini yang pendapat yang ruhnya saja, ruhnya yang naik gitu. Ruhnya naik, jasadnya tinggal. Dia bukan tidur, tidak, tapi memang ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulihal yang kita pilih yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah, ulama salaf dalam hal ini yang rajih adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau dimi'rajkan ke langit dengan tubuh jasmani dalam keadaan sadar. Kemudian selanjutnya yang tadi kita sebutkan isyaratkan khilaf di antara para ulama berkaitan dengan berapa kalikah Isra dan Mi'raj ini. Nah, tentu yang dipilih yang kuat dalam hal ini masalah ini adalah Mi'rajnya Nabi SAW itu sekali saja. Itu sekali. Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW itu sekali saja. Nah, karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'adnya beliau menyebutkan bahwasanya kalau berkali-kali mustahil. Nah, mustahil Nabi SAW Mi'rajnya berkali-kali, karena dalam riwayat tersebut semua riwayat menyebutkan Nabi SAW ketika mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu, beliau turun menuju ke posisi Nabi Musa. Kemudian setelah itu dia disuruh untuk minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ Nabi SAW malu. Kalau udah Nabi SAW malu, tidak mungkin akan kembali lagi peristiwa tersebut, Isra Mi'rajnya tidak mungkin. Oleh karena itu yang sahih dalam hal ini adalah Mi'rajnya Nabi SAW adalah satu kali. Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW adalah satu kali. Jadi ada yang menyebutkan berkali-kali, Isra dan Mi'rajnya berkali-kali. Ada yang menyebutkan Mi'rajnya sekali, namun Isra-nya yang berkali-kali. Nah, ini ada yang menyebutkan demikian juga. Tapi tentu yang rajih adalah Isra-nya sekali, Mi'rajnya sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga seperti yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan khilaf dalam hal ini, apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kita isyaratkan dari permasalahan ru'yatullah. Yang sahih adalah Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang beliau lihat adalah cahaya yang menutupi Allah Subhanahu wa taala. Nurun an-naro'ah. Gitu. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri,
aku tidak melihat Allah, namun aku melihat cahaya. Nah, aku melihat cahaya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi SAW, dan ini menunjukkan kemuliaan beliau SAW yang langsung berbicara dengan Allah. Kemudian beliau diperintahkan untuk sholat di situ, menunjukkan kedudukan sholat itu sendiri, di mana sholat ini adalah perintah atau ibadah yang langsung diterima oleh Nabi SAW di atas langit. Di atas langit. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, sedekah, dan yang lainnya. Jadi cahaya yang dilihat oleh Nabi SAW yang menutupi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia ini. Jadi nanti akan dilihat sebagaimana pernah kita bahas, yaitu di akhirat setelah kiamat. Adapun sebelum kiamat, maka Nabi SAW sendiri pun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Nabi SAW sendiri tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Kita lihat kemudian ke yang paling tinggi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sidratul Muntaha di situ. Dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW tadi kita sebutkan. Bahkan Jibril alaihissalam pun tidak mampu menuju ke tempat itu. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun sampai ke langit yang ketujuh saja. Dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW apa yang telah Allah wahyukan. Dalam hal ini menerima perintah solat 50 kali yang pertama kali, kemudian baru akhirnya mendapatkan keringanan, yang mana itu adalah merupakan keutamaan umat Nabi SAW, di mana melakukan ibadah yang sedikit namun memiliki keutamaan yang banyak, ibarat 50 kali sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Nah, ini tadi kita sebutkan ayatnya. Ini bukan berarti Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Tidak. Tapi Rasulullah SAW melihat dengan matanya, namun beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah menutupi dirinya dengan cahaya. Dan juga tidak diambil dari ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruhnya, karena hatinya konon di sini tidak, namun sebagaimana tadi kita rincikan bahwasanya adalah Nabi sallallahu Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu dengan ruh dan jasadnya. Kemudian semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas diri beliau di dunia dan juga di akhirat. Jadi intinya ikhwatul akhwat rahimakumullah semuanya, bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan mukjizat, di antara mukjizat besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa beliau Isra-nya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Nah, tidak di tempat lain. Kalau Mi'raj ya sudah jelas gitu ya. Kenapa demikian? Karena jawaban para ulama karena menunjukkan mukjizat beliau juga, mukjizat kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau kembali dari Mi'rajnya, keesokan harinya beliau dites oleh kaum kufar Quraisy, sebagaimana masyhur dalam sejarahnya. Dites untuk memberikan ciri-ciri daripada Baitul Maqdis, ciri-ciri daripada Masjidil Aqsa, bagaimana tiangnya, bagaimana dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak Isra-nya ke Baitul Maqdis, muskilah. Dan Nabi SAW tidak melihatnya. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis, tidak di tempat yang lain. Dan juga tadi kita sebutkan suatu hal yang besar yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita merayakannya. Karena pada hakikatnya perayaan itu tidak menunjukkan suatu ketaatan. Ya, karena ketaatan ini hanya berdasarkan perintah. Ketaatan atau ibadah hanya berdasarkan perintah. Yang sering kita dengar, perintah ikhlas lillahi ta'ala, perintah dari Allah dan Rasulnya dengan ikhlas, penuh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau hanya sekedar perayaan saja, maka
itu tidak ada nilainya. Itu tidak ada nilainya. Nah, nilainya adalah sisi perintahnya di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat 5 kali sehari, ya, setelah diminta keringanan tentunya. Nah, itulah bagaimana kita meyakini Isra dan Mi'raj ini sebagaimana yang diyakini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menurut pendapat yang sahih, maka kita akan mengerti setelah kita yakini, kemudian imani, kita akan memahami betapa tingginya kedudukan sholat ini dan seterusnya daripada faedah-faedah yang ada. Kalau sudah kita pahami, kita yakini, maka ini menunjukkan seorang yang meremehkan sholat ini adalah meremehkan Nabi SAW, dan apalagi mereka menafikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu para ulama menyebutkan barang siapa yang menafikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka dia kafir. Kenapa? Karena kafir terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan sebelumnya kafir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang nyata-nyata menyebutkan Nabi SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Baik. Jadi ayul khaitul akhwat rahimakumullah semuanya, inilah fungsi kita fahami akidah dengan cara atau manhaj yang benar, sehingga itu akan membias, itu akan memberikan buah pada diri kita, kemudian sebelumnya menancap pada hati kita hakikatnya. Nah, jadi kita imani dengan secara hakikat. Ya tentu kaifiyahnya, bagaimananya itu ya wallahu ta'alam. Bagaimana tadi kita sebutkan buruknya, bagaimana mi'rajnya Nabi SAW ke atas langit. Nah, itu semua kaifiatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Bagaimana dia berjumpa dengan nabi-nabi yang ada di situ, wallahu ta'ala. Nah, tapi yang jelas itu terjadi dengan secara hakikatnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan nabi-nabi tersebut untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Maha Kuasa. Sehingga kalau kita fahami dengan sebenarnya, kita akan meresapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita akan meresapi ketinggian kedudukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Maka tidak heran sebagian pendapat para ulama, ya sebagaimana kita pernah sebutkan, berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, baik dengan meninggalkan sholat dengan malas-malasan, ya, terlebih lagi apalagi tidak meyakininya dengan malas-malasan, ya, apapun alasannya meninggalkan sholat maka kafir. Nah, ini tidak heran mereka mengambil pendapat demikian berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, juga berdasarkan hal seperti ini, karena sholat ini tadi kita sebutkan merupakan ibadah yang lain daripada ibadah yang lain. Kalau tadi ibadah-ibadah yang lain cukup melalui Jibril alaihissalatu wassalam, cukup melalui Al-Quran, wahyu, dan yang lainnya. Namun sholat ini perlu Allah Subhanahu wa taala naikkan, mi'rajkan gitu nabinya SAW untuk menerima langsung perintah tersebut, yang menunjukkan bahwasanya perintah ini apabila tidak dilaksanakan apapun alasannya, ya tanpa udzur syar'i, maka dia kafir. Nah, jadi sekali lagi kita fahami pendapat-pendapat para ulama seperti ini berdasarkan kita memahami nas-nas akidah dengan sebenarnya. Nah, karena masalahnya salah satu kadang di antara orang bermalas-malasan sholat dalam hal ini, mereka tidak fahami Isra Mi'raj dengan sebenarnya. Ya, dan yang sangat menyedihkan sekali di Nusantara kita, ya, baik di Indonesia, di Malaysia, atau di Singapura misalnya, itu setiap tahun mereka mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj. Nah, mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj. Nah, namun buahnya apa? Buahnya wallahu a'lam, pahit semua buahnya. Nah, yang seharusnya kalau difahami Isra dan Mi'raj itu dengan cara yang benar, dari sisi akidah yang benar, melalui riwayat-riwayat yang benar, mengambil pendapat-pendapat yang rajih, maka mustahil mereka-mereka yang keluar dari perayaan tersebut, ya, terlepas daripada perayaan ini bid'ah apa tidak, ya. Nah, tapi yang jelas yang telah kita sebutkan bahwa ini adalah perkara yang baru, perkara bid'ah. Nah, terlepas daripada itu, ya, kalau mereka betul-betul melihat hadis Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj dengan dengan fondasi, dengan pemahaman dan kacamata akidah yang benar, maka mustahil mereka akan meremehkan sholat. Mustahil.
Nah, mustahil mereka akan meremehkan sholat. Kenapa? Karena inti daripada mi'rajnya Nabi SAW adalah perintah sholat itu. Perintah sholat. Itu intinya. Tidak ada perintah-perintah lain yang diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mi'raj. Tidak ada. Nah, jadi hanya sholat saja. Nah, dari sini sudah jelas. Diketahui kedudukan sholat sangat-sangat tinggi sehingga mustahil begitu. Kalau benar mereka membahas hadis Isra Mi'raj, kalau benar begitu. Kalau benar mereka ketika acara-acara tersebut membahas Isra Mi'raj dengan pembahasan dari sisi akidahnya, pembahasan dari segi faedah-faedah yang tadi kita isyaratkan. Oleh karena itu dari sini diketahui bahwa perayaan-perayaan yang tidak ada asalnya, perayaan-perayaan yang baru yang mereka buat-buat yang kita sebut sebagai bid'ah itu menunjukkan kesesatan di atas kesesatan. Nah, karena syaitan ya tentu lebih paham dalam hal ini. Syaitan lebih paham dalam arti ketika syaitan melihat orang-orang suka terhadap perayaan-perayaan seperti itu dihiasi oleh syaitan. Nah, karena syaitan melihat ke depan bahwa mereka merayakan di sini bukan untuk membahas hadis-hadis berkaitan dengan Isra Mi'raj, bukan untuk membahas hakikat daripada Isra dan Mi'raj, bukan membahas seperti bahasan para ulama dalam bab akidah, bukan. Sehingga hasilnya pun yang bukan-bukan. Nah, hasilnya pun yang bukan-bukan. Nah, tadi kita sebutkan. Kalau betul-betul dibahas dengan cara yang betul, maka pasti dia akan mengagungkan sholat. Pasti. Nah, pasti dia akan mengagungkan sholat. Kemudian sholatnya berkaitan dengan masjid, dia akan betul-betul mendatangi masjid dan seterusnya. Tapi karena acaranya pada asalnya adalah acara asal-asalan, yaitu acara bid'ah, kemudian juga bahasanya pun bahasan asal-asalan, berdasarkan perasaan dan seterusnya, akhirnya hasilnya pun asal-asalan. Naudzubillah min dzalik. Maka itu mempelajari akidah, mempelajari tauhid, itu pada hakikatnya adalah kita meluruskan zahir dan juga meluruskan ibadah batin. Jadi meluruskan ibadah zahir kita, yaitu kita mantapkan keyakinan kita, maka insya Allah ibadah zahir kita akan kita laksanakan dengan semangat, kita laksanakan dengan nyaman, dengan ikhlas insya Allah Ta'ala, dengan penuh khusyuk pada Allah. Nah, batin kita pun sudah jelas. Tapi apabila rapuh akidahnya, tidak lurus tauhidnya, ya, melenceng, itu terpesong akidahnya, manhajnya, maka zohirnya pun akan terpleset. Zohirnya, ibadah zohirnya, gerakan zohirnya pun akan tergelincir. Dan ini banyak sekali fakta-fakta yang ada, yang kita lihat di zaman kita khususnya sekarang, maupun di zaman dahulu dari bacaan-bacaan yang ada, karena jauh daripada akidah dan manhaj yang sahih. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan Isra dan Mi'raj dari poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala kita cukupkan dulu ya sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an, Nabi SAW, dan juga penjelasan para ulama. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakan ilmu tersebut sampai akhir hayat kita. Nah, sampai di sini kiranya kalau ada sekira pertanyaan yang belum difahami, silahkan type. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tidak lupa kita ingatkan, terus berpacu ya, terus semangat dalam mengisi hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Terus kita ingatkan. Karena sebagaimana pernah kita sebutkan, adalah min afdali ayyamid dunya. Jadi hari-hari dunia yang paling afdal. Maka sayang kalau kita tidak mengisinya dengan isi yang soleh. Karena umur, ajal tidak ada yang tahu. Jika itu tetap bersemangat terus, menerus. Jadi bagi mereka yang tidak berpuasa, maka usahakan kalau boleh mulai besok berpuasa sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, untuk mengisi hari-hari, ya, di samping amal-amal yang lain seperti kajian seperti ini, kemudian amal-amal yang lain, baca Quran,
amal-amal yang lain, sedekah dan seterusnya, karena kumpulkan sebanyak apa jenis-jenis amal-amal yang ada, karena ini adalah peluang bagi kita untuk mengisi kredit point kita ya amal-amal soleh kita, dengan harapan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di al-mizan pada hari akhirat. Wallahu ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.